Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapa, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kalau sebentar Bapa, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh, oh Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Untuk kami boleh berada dalam perlindungan-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan dengan tema dipulihkan menjadi serupa dengan Kristus. Nats saya ambil di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan saudara, Allah menjadikan kita manusia ciptaan yang sangat istimewa, yaitu serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Karena Allah menghendaki suatu hubungan yang dekat dengan manusia ciptaannya, dengan satu tujuan, yaitu diri Allah sendiri. Ini merupakan suatu panggilan yang tertinggi bagi kita manusia, untuk kita memiliki suatu hubungan yang sangat dekat dengan Allah Bapa kita di sorga, yaitu Sang Pencipta kita. Tetapi kesempatan untuk memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Allah Bapa di sorga telah dirusakkan oleh dosa. Ketika dosa masuk ke dalam dunia ini, itu melalui ketidaktaatan yang disengaja oleh Adam dan Hawa. Ini menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia ini, sehingga manusia dan semua keturunannya, bahkan dari sejak di dalam kandungan ibu kita, manusia sudah dikandung oleh dosa. Tapi sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi kita manusia dan merencanakan suatu penyelamatan bagi kita manusia berdosa. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya supaya dapat memulihkan hubungan antara manusia berdosa dengan Allah Bapa di sorga, Sang Pencipta kita. Itu dengan cara kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu Tuhan
dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita beroleh pengampunan dosa kita dan kita diselamatkan. Roma 5 ayat 12-21, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita menerima pengampunan dosa dan mendapatkan keselamatan yang dari Allah Bapa di sorga, maka Allah menghendaki supaya kita dibersihkan dari pengaruh dosa-dosa kita dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh dosa di dalam kehidupan kita, supaya Allah dapat bekerja lebih leluasa di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Allah memampukan kita untuk kita menerima pembaruan yang daripada Allah, supaya kita dapat diubahkan hari-hari ke hari untuk kita menjadi sama seperti Kristus.
Puji Tuhan, berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Ubahkan kami menurut kehendak-Mu Bapa, dan perbarui kami dari hari ke hari, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.